Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita akan membahas masih di seputar P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi teman-teman bagaimana cara melihat kelulusan ya di tahap 1 pada seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di sini nanti teman-teman ada sedikit informasi ya bahwa untuk laman P3K Guru ya dalam pengecekan di sini nanti yang tadi ya mungkin teman-teman sudah sempat ngecek itu tidak ada kode keamanannya ya. Jadi sekarang sudah diberikan tambahan untuk kode keamanan. Jadi yang tadi hanya memasukkan nick dan nomor peserta ya, sekarang ditambah dengan kode keamanannya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman bagaimana cara melihat untuk kelulusan di tahap 1 ini dan juga nanti bagaimana ketika teman-teman tidak lolos ya, apa yang harus kalian lakukan dan juga bagaimana ketika teman-teman itu ternyata merasa seharusnya kalian lolos ya, seharusnya kalian lolos tetapi ternyata tidak lolos, nanti apa yang harus dilakukan. Nah, tapi sebelumnya teman-teman seperti biasa ya, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara melihatnya ya. Mungkin bagi teman-teman sudah bisa melihat ya, tapi mungkin sampai saat ini ya masih servernya masih belum stabil teman-teman ya, masih belum masih belum bisa diakses ya. Jadi masih sering down teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, yang sebelum kita melakukan pengecekan apakah kita lolos di tahap 1 apa tidak ya, yang pertama teman-teman adalah siapkan dulu ya kartu peserta ujian ya. Nah, kartu peserta ujian ini tentunya bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian ya, tentunya sudah tahu ya ini dapatnya dari mana ya, dapatnya dari laman SSCASN ya. Teman-teman nanti bisa login di sini ya. Teman-teman bisa login di laman SSCASN. Nah, di sini ada cetak kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini nanti digunakan untuk melakukan pengecekan apakah teman-teman itu lolos di tahap 1 atau tidak ya. Nah, nanti dalam pengecekan data ya, dalam pengecekan kelulusan itu ya, nanti yang digunakan adalah dua variabel teman-teman ya. Yang pertama adalah nick ya. Jadi nanti yang pertama adalah nick, jadi nanti yang dimasuk adalah nick. Yang kedua adalah nomor peserta ya. Sekali lagi, nomor peserta ujiannya nanti diambil dari kartu peserta ujian ya, yang ada di laman SSCASN. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ya, bagaimana untuk melihatnya ya. Yang mungkin tadi pagi atau mungkin ketika tadi pengumuman ya, mungkin yang dimasukkan hanya nick dan nomor peserta ya, tapi untuk saat ini sudah ada dilengkapi dengan kode keamanan ya. Jadi ada misalnya ini contohnya 3 ditambah 12, ini berapa, nanti teman-teman baru klik cari ya. Nah, untuk melihatnya teman-teman seperti biasa ya, bisa masuk ke guru ppppk.kemdikbud.go.id. Setelah itu masuk di cek kelulusan peserta ya. Jadi teman-teman nanti masuk ke sini teman-teman ya, masuk ke laman guru ppppk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti ada cek kelulusan peserta. Ini baru ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin tadi pagi ya bisa langsung baik di direct ya menggunakan laman ini ya. Jadi hasil tahap 1 teman-teman bisa juga membuka lewat sini ya, guru ppppk.kemdikbud.go.id. Selanjutnya teman-teman bisa pilih menu ini, cek kelulusan peserta ya, silahkan dibuka. Nah, di sini ya. Nah, setelah dibuka ya, teman-teman nanti di sini silahkan ya dimasukkan nicknya ya, nicknya berapa, masukkan nomor pesertanya ya. Berikutnya nanti silahkan ini dimasukkan. Kodenya ini berubah-ubah teman-teman ya. Jadi tidak harus ini ya. Biasanya nanti ketika teman-teman buka lagi misalkan, nah di sini sudah berubah ya. Yang tadi awalnya 7 tambah 4, sekarang ketika buka lagi menjadi 3 tambah 5. Ataupun mungkin ketika teman-teman ini refresh ya, ketika di refresh, nah, oh seperti ini ya, dia tidak bisa ya. Nah seperti ini ya, ketika dibuka lagi, nah ya dia jadi kodenya sudah berubah. Jadi tinggal dimasukkan aja nicknya sama nomor peserta. Setelah itu masukkan 13 tambah 10 berapa ya. Nah nanti teman-teman ketika sudah dimasukkan ya, teman-teman bisa klik cari di sini ya, klik cari.
Nah, maka di sini nanti akan muncul hasilnya, teman-teman. Jadi tampilan data dan informasi ya kelulusan di seleksi tahap 1. Nah, di sini nanti ada nick-nya ya, nick, nomor peserta, terus ini ada nama. Ya, berikutnya ada provinsi, kota atau kabupaten, terus nama sekolah dan juga jabatan yang dilamar. Ya, di sini teman-teman yang dicek adalah di sini hasilnya. Nah, hasilnya di sini kita akan lulus ya, lulus dan mengisi formasi. Ya, lulus dan mengisi formasi. Nah, ini artinya teman-teman ini bisa saja dia passing grade ya, ataupun bisa saja ya dia tidak passing grade tapi dia mendapatkan afirmasi ya, sehingga dia bisa lulus dan dapat mengisi formasi. Nah, ini artinya ketika lulus dan mengisi formasi ya teman-teman, misalkan di sekolahnya ini ya, di sekolahnya ini misalkan ada formasinya 1 ya, otomatis ketika ini sudah lulus ya berarti formasinya sudah tidak ada lagi ya. Ataupun mungkin di sini misalkan formasinya 3 ya yang lulus, tapi 2 berarti masih ada 1 formasi. Nah, ini 1 formasi itu nanti bisa didaftar ya, atau bisa diperebutkan lagi di tahap 2. Oke ya. Nah, ini bagi teman-teman yang lulus ya, bagi teman-teman yang lulus. Nah, terus bagaimana Pak tampilannya bagi teman-teman yang tidak lulus? Nah, bagi yang tidak lulus caranya sama teman-teman ya. Jadi caranya sama ya, tetap buka lamannya seperti ini. Lah nanti ketika teman-teman tidak lulus ya, di sini nanti akan ada tampilnya seperti ini ya, ada tulisannya tidak lolos ya. Tampilan bagi teman-teman ya yang tidak lolos nanti akan seperti ini. Ya, di sini sama ya, di sini ada nick-nya. Ada nick-nya dan nomor pesertanya ya. Di sini nama provinsi, kabupaten, nama sekolah, nama jabatan. Dan di sini ada hasilnya dia tidak lolos. Ya, mungkin dia tidak passing grade atau mungkin dia tidak mendapatkan afirmasi sehingga dia tidak lolos. Nah, kalau tidak lolos seperti ini teman-teman, berarti formasinya masih tersedia. Ini nanti bisa lagi diikuti di tahap berikutnya. Ya. Terus yang berikutnya teman-teman, ketika teman-teman membuka ya, ternyata ada seperti ini ya, Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1. Lah, kalau teman-teman datanya tidak ditemukan atau teman-teman itu ternyata sebenarnya teman-teman adalah peserta tahap 1, tetapi ketika muncul seperti ini teman-teman jangan bingung dulu ya. Yang pertama teman-teman coba buka terus ya, coba dibuka lagi yang ini ya. Ini coba ini ditutup dulu ya, tutup dulu, terus nanti coba dibuka lagi. Ya, nanti dicek lagi. Cek terus berkali-kali ya sampai ini bisa ya. Biasanya di sini ada pengambilan data atau mungkin ada error. Nah, teman-teman nanti cek dulu. Ini dicoba terus sampai bisa. Ya, kalau teman-teman muncul seperti ini ya, Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1 ya. Padahal teman-teman itu adalah sebagai peserta seleksi tahap 1. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, bagi teman-teman yang tidak lolos ya, jangan berkecil hati ya. Jadi teman-teman yang tidak lolos jangan berkecil hati, karena teman-teman tetap semangat ya. Teman-teman harus menyiapkan untuk seleksi tahap 2. Ya, perlu diingat teman-teman, untuk seleksi tahap 2 ya, di sini tentunya pesertanya lebih banyak, yaitu pesertanya nanti di sini teman-teman ya. Tes kedua nanti pesertanya ada teman-teman yang tidak lolos di tahap 1, yaitu ada guru honorer sekolah negeri dan juga honorer tenaga kategori 2. Nah, nanti di tes tahap 2 ya ditambahi dengan guru honorer yang berada di sekolah swasta dan juga teman-teman lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar. Nanti akan bertarung ya, atau akan bersaing di tes kedua ini ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang yang belum beruntung atau belum lolos tetap semangat ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 ya, selamat ya, kita ucapkan selamat ya. Semoga bisa membawa berkah dan jangan lupa untuk persiapan pemberkasan NIP-nya ya. Nanti informasi berikutnya nanti kita akan sampaikan. Terus teman-teman jangan lupa untuk memantau jadwalnya ya. Di sini seharusnya untuk tahap 2 teman-teman ya, itu dibuka mulai tanggal 9 ya. Kalau kita cek di sini, nah di sini teman-teman ya, seharusnya untuk tahap 2 itu 9 sampai 15 Oktober itu pemilihan dan pengumuman dan pemilihan informasi. Tapi karena di sini masih pengumuman hasil seleksi ya, di sini masih ada masa sanggah ya. Nanti ada masa sanggah sampai jawab sanggah dan juga pengumuman hasil sanggah ya, sehingga untuk formasi tahap 2 atau pembukaan tahap 2 ini kalau kita cek teman-teman, ini jelasnya tidak bisa tidak bisa dilakukan di tanggal 9 sampai dengan 15 ini ya, karena masih ada tahap sanggah di hasil pengumuman seleksi tahap 1 ini ya. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti di formasi tahap 2 ya, bersabar dulu, nanti kita cek untuk jadwalnya pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 menunggu setelah pengumuman hasil sanggah tahap 1 selesai. Jadi teman-teman bersabar, silakan fokus ya, nanti semoga di tahap 2 ya teman-teman bisa lolos. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya
terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.